Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Elisa Dea Marsanda, 2. Fahrizal Tian Nugraha, 3. Fasyah Paramasari Wijaya, 4. Fatimah Dwi Indrasuri. Kami akan mempresentasikan tentang sistem pendidikan nasional. Apa sih sistem pendidikan nasional itu? Pengertian sistem pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Sistem pendidikan adalah proses pendidikan yang mempunyai tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Sistem pendidikan secara teoritis terdiri dari beberapa komponen, seperti tujuan, peserta didik, pendidik, alat pendidikan, dan lingkungan. Pengertian sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, setiap sistem pasti mempunyai tujuan. Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Dasar pendidikan nasional. Pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan bab 1 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 ditegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Kedua, pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa pendidikan nasional berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan mengalami beberapa kali perubahan. Berikut tujuan-tujuan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, rumusan menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 14 Bahagian O tanggal 1 Maret 1946. Tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan jiwa patriotisme. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yaitu Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Yang ketiga, menurut TAP MPRS Nomor 11 Tahun 1966, tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil, makmur, material, dan spiritual. Dan yang terakhir, rumusan tujuan pendidikan menurut TAP MPRS Nomor 27 Tahun 1966. Tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasialis sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu selanjutnya adalah warga negara dan haknya dalam memperoleh pendidikan.
Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dengan demikian, berarti setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan sudah dijamin oleh hukum yang pasti dan bersifat mengikat. Artinya, pihak manapun tidak dapat merintangi atau menghalangi maksud seseorang untuk belajar dan mendapatkan pengajaran. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berisi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Terdapat dalam pasal 5, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang luas untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, keterampilan tamatan pendidikan dasar yang terdapat dalam pasal 6. Lalu, penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membeda-bedakan jenis kelamin, suku, ras, dan agama, terdapat dalam pasal 7. Dan yang terakhir, warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa, terdapat dalam pasal 8. F. Pengembangan kebudayaan dan pendidikan nasional. Di dalam proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila diwujudkan. Dalam hal ini, kesimpulan yang diperoleh bahwa pengembangan kebudayaan ini diartikan secara luas, yaitu menyangkut membangun SDM dalam mewujudkan cita-cita nasional, serta ikut menghadapi segala hambatan, tantangan, rintangan, dan gangguan yang ada dan mungkin ada melalui pendidikan nasional. G. Jalur pendidikan nasional. 1. Pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Non-formal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal, yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. 3. Informal, yaitu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.